The clock struck 12, a New Year's. Ya Allah, alhamdulillah, di balik peperangan yang terjadi antara Iran dan Amerika menjadi keuntungan bagi sepak bola kita. FIFA resmi masukkan Indonesia di pot terakhir yang lolos Piala Dunia. Simak cerita lengkapnya dan jangan di-skip-skip ya. Climb each hill, step by step, we'll rise again, stronger now than. Bukan kaleng-kaleng, kiper sekelas juara dunia sampai kepo maksimal sama fans kita. Katanya, dia udah dengar kabar kalau supporter Indonesia itu gila dan militan banget. Beneran nih, Italia udah nggak sabar pengen ngerasain langsung nerakanya GBK. Kita bahas tuntas. To hold us back, we'll pave the way. Sung menjadi pertama dalam sejarah. Laga Indonesia versus Italia di FIFA Matchday jadi sorotan legenda hidup Italia. Seperti apa pernyataan jujurnya? Simak dan jangan di-skip ya. With hearts on fire, we'll climb each hill, step by step. Yes, alhamdulillah, ini sih top Marco top namanya. Si jenius itu bernama Hector Souto, melaju ke final dengan ramuan pemain lapis kedua. Ternyata ini rahasia Hector Souto bisa sampai segitu nekatnya. Simak rahasianya hanya di sini. It starts with Jangan lupa like dan subscribe channel ini ya. Jangan kalah sama bocil-bocil yang udah berlangganan. Piala AFF tahun ini bukan cuma soal trofi bagi kita. Ini adalah soal pembuktian, soal harga diri, dan soal bungkam mulut besar lawan. Sobat Garuda, tensi menuju Piala AFF 2026 mendadak memanas. Pelatih kepala kita, John Herdman, dikabarkan sedang dalam mode totalitas tanpa batas. Setelah melihat progres tim di FIFA Series, pelatih asal Inggris ini kabarnya sudah tidak sabar untuk membawa Indonesia mengakhiri kutukan runner-up dan menjadi raja baru di Asia Tenggara. Namun, perjalanan ini dipastikan tidak akan tenang. Dari seberang sana, Vietnam kembali menebar saiwar. Media dan publik sepak bola Vietnam sesumbar bahwa mereka masih berada di level yang berbeda. Mereka dengan angkuh memamerkan ranking FIFA per April 2026 ini, di mana Vietnam sukses menembus peringkat 99 dunia, sementara Indonesia masih tertahan di posisi 122. Vietnam seolah ingin bilang, punya pelatih kelas dunia bukan jaminan bisa menyalip kami. Tapi mereka lupa satu hal, angka di atas kertas tidak pernah bermain di atas rumput. John Herdman pun bereaksi. Kabar dari internal tim menyebutkan bahwa Herdman justru menjadikan ejekan Vietnam sebagai bahan bakar untuk membakar semangat para pemain. Ia ingin membuktikan bahwa strategi modern dan kolektivitas pemain naturalisasi serta lokal kita jauh lebih mematikan daripada sekedar deretan angka di tabel FIFA. Siapkan diri kalian untuk melihat Garuda yang lebih lapar dari sebelumnya. Kita tidak butuh peringkat tinggi untuk menjatuhkan lawan. Kita cuma butuh satu kemenangan di final untuk membungkam mereka selamanya. Indonesia juara atau tidak sama sekali? Analisis realitas versus gengsi di Piala AFF 2026. Berikut adalah pemikiran mendalam saya mengenai situasi panas ini. 1. Jebakan ranking FIFA. Vietnam memang menang secara administratif, peringkat 99 versus 122. Namun secara teknis, jarak kualitas ini sebenarnya sangat semu. Indonesia kehilangan poin karena kekalahan tipis dari Bulgaria di final FIFA Series, sedangkan Vietnam melesat setelah menang melawan tim-tim dengan peringkat lebih rendah. Herdman tahu betul bahwa momentum lebih penting daripada ranking. 2. Obsesi John Herdman. Bagi Herdman, Piala AFF adalah pintu masuk untuk mendapatkan kepercayaan total publik Indonesia sebelum melaju ke Piala Asia 2027. Jika ia gagal di sini, bayang-bayang kegagalan pelatih sebelumnya akan menghantui. Maka dari itu, pemilihan pemain kali ini diprediksi akan sangat ketat, hanya mereka yang punya mental tempur yang akan dipanggil. 3. Mengapa Vietnam begitu sesumbar? Vietnam sedang berusaha mengembalikan dominasi mereka di ASEAN setelah sempat goyah dalam 2 tahun terakhir. Dengan kembali masuk ke 100 besar dunia, mereka mencoba membangun kembali superioritas mental. Mereka sadar Indonesia adalah ancaman nyata, dan saiwar ini adalah cara mereka untuk menekan mental pemain muda kita. 4. Kunci kemenangan, efek kejutan. Dengan formasi 3-4-3 andalannya, Herdman punya keunggulan dalam hal fleksibilitas.
Jika Indonesia bisa tampil dingin dan tidak terpancing provokasi Vietnam, trofi yang sudah dinanti selama 30 tahun lebih itu sangat mungkin mendarat di Jakarta tahun ini. Kesimpulannya, biarkan Vietnam bicara soal angka, biarkan Garuda bicara dengan gol. Pesta gol terjadi di lapangan hari ini. Timnas Futsal Indonesia benar-benar tampil menggila saat berhadapan dengan rival abadi, Malaysia. Tanpa ampun, skuad Garuda berhasil melumat tim Harimau Malaya dengan performa yang sangat dominan sejak peluit pertama dibunyikan. Alur bola yang cepat dan kombinasi antar pemain yang sangat cair membuat pertahanan Malaysia kocar-kacir. Gol demi gol lahir dari skema serangan balik yang mematikan dan penyelesaian akhir yang sangat dingin. Mentalitas juara benar-benar ditunjukkan oleh anak asuh pelatih kita, yang tidak mengendurkan serangan meski sudah unggul jauh. Malaysia sempat mencoba keluar dari tekanan, namun rapatnya barisan pertahanan dan kegemilangan kiper kita membuat setiap peluang mereka mentah begitu saja. Hasil ini bukan sekadar kemenangan biasa, melainkan penegasan bahwa Indonesia masih menjadi kekuatan utama futsal di kawasan Asia Tenggara. Kemenangan besar ini tentu jadi modal berharga untuk menata pertandingan-pertandingan selanjutnya. Permainan yang penuh semangat dan kolektivitas tinggi seperti inilah yang selalu ditunggu oleh para pecinta futsal di tanah air. Selamat untuk Timnas Futsal Indonesia. Terus jaga momentum ini dan jangan cepat puas karena target yang lebih besar sudah menanti di depan mata. Ini baru kabar yang bikin bulu kuduk merinding. Ternyata, rencana FIFA Matchday antara Indonesia lawan Italia bukan cuma bikin kita yang antusias, tapi juga bikin skuad Gli Azzurri gemetaran penasaran. Kabar paling gres, kiper utama timnas Italia dikabarkan sudah nggak sabar ingin segera terbang ke Jakarta demi menantang pasukan Shin Tae-yong. Usut punya usut, sang penjaga gawang ini ternyata sering banget dapat laporan soal betapa gila dan fanatiknya supporter timnas Indonesia. Beliau kabarnya sering lihat video viral di media sosial tentang atmosfer Stadion Gelora Bung Karno yang berubah jadi neraka merah setiap kali Garuda berlaga. Kabarnya, kiper kelas dunia ini sampai bilang kalau dia ingin merasakan langsung gimana rasanya diteror sama puluhan ribu supporter yang gak berhenti nyanyi sepanjang laga. Baginya, menghadapi pemain berbakat seperti Jay Itzes atau Marcelino Ferdinand itu satu hal, tapi menghadapi pemain ke-12 Indonesia adalah tantangan mental yang sesungguhnya. Dia penasaran, benarkah fans Indonesia semilitan itu? Benarkah teriakan supporter kita bisa bikin kaki lawan gemetar? Inilah bukti kalau supporter Indonesia sudah punya nama besar di telinga para bintang dunia. Kita bukan cuma penonton, kita adalah teror nyata bagi tim manapun yang berani menginjakkan kaki di tanah air. Siapkan suara kalian, siapkan merahmu. Kalau Italia saja sudah menantang, pastikan kita beri sambutan yang gak akan pernah mereka lupakan seumur hidup. Garuda, tunjukkan pada dunia siapa penguasa atmosfer sesungguhnya. Dunia sepak bola lagi geger, dan kali ini bukan soal taktik di lapangan, tapi soal politik meja hijau yang bisa saja mengubah nasib timnas Indonesia secara drastis. Ada isu panas yang menyebut kalau Iran kemungkinan besar bakal di-ban atau bahkan mundur secara sukarela dari putaran final Piala Dunia 2026. Kalau ini benar-benar terjadi, pertanyaannya cuma satu. Apakah Indonesia bisa ketiban durian runtuh dan masuk menggantikan posisi mereka? Mari kita bedah pelan-pelan. Situasi di Timur Tengah yang lagi nggak menentu bikin posisi Iran di ujung tanduk. Ada dua faktor utama. Pertama, tekanan dari komunitas internasional yang mendesak FIFA untuk menendak Federasi Sepak Bola Iran karena isu keamanan dan politik dalam negeri. Kedua, Menteri Olahraga Iran sendiri, Ahmad Donyamali, sempat mengeluarkan pernyataan yang bikin heboh soal kemungkinan mereka mundur demi keamanan para pemain dan ofisial. Padahal,
Iran sudah resmi masuk di grup G. Kalau mereka kosongkan kursi itu sekarang, FIFA bakal pusing 7 keliling cari penggantinya dalam waktu singkat. Secara regulasi, kalau ada satu negara mundur, FIFA punya final say atau keputusan mutlak untuk menentukan siapa yang berhak naik kasta. Disinilah teori-teori mulai bermunculan. Peringkat kualifikasi terdekat, kalau melihat urutan harusnya tim seperti Irak atau UEA yang berada di posisi lebih tinggi dari Indonesia saat kualifikasi kemarin yang jadi kandidat utama. Faktor market dan supporter, FIFA itu organisasi bisnis. Mereka tahu betul kalau Indonesia masuk, engagement, rating televisi, dan penjualan tiket bakal meledak. Jumlah supporter Garuda yang militan adalah daya tarik yang nggak dimiliki negara lain di Asia. Stabilitas keamanan, di tengah konflik Timur Tengah, Indonesia dianggap sebagai opsi paling aman secara geografis dan politik. FIFA mungkin saja mempertimbangkan Indonesia sebagai solusi darurat agar kompetisi tetap berjalan kondusif. Meski kedengarannya muluk-muluk, sejarah sepak bola pernah mencatat keajaiban serupa. Ingat saat Denmark menjuarai Euro 1992? Mereka sebenarnya nggak lolos kualifikasi, tapi dipanggil mendadak menggantikan Yugoslavia yang di-ban karena perang. Hasilnya, mereka malah jadi juara. Bagi skuad asuhan Sintayong, berita ini tentu jadi angin segar di tengah perjuangan berat kita di putaran keempat. Bayangkan, kalau Jay Idas, Martin Paes, dan kawan-kawan tiba-tiba dapat surat cinta dari FIFA untuk terbang ke Amerika Serikat. Pasti bakal jadi sejarah paling gila sepanjang masa sepak bola tanah air. Jalur hadiah ini memang menggiurkan, tapi jangan sampai bikin kita lupa kalau perjuangan utama tetap ada di lapangan. Timnas Indonesia harus tetap fokus memenangkan laga-laga sisa demi membuktikan kalau kita memang layak berada di level dunia, baik itu lewat jalur resmi maupun jalur keajaiban politik. Kalau kamu jadi Gianni Infantino, Presiden FIFA, apakah kamu bakal pilih Indonesia buat gantiin Iran? Kasih pendapatmu di kolom komentar ya.